Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah tugas, yaitu struktur data yang bertemakan Q. Nama saya Syifa Rifaningsih. Nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Reni Trianuari Julia. Saya Dwi Muhammad Ramadan. Pengertian Q. Q atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambah, maka penambahannya berada di posisi belakang. Dan jika dilakukan pengambilan elemen, dilakukan di elemen paling depan. Oleh karena itu, Q bersifat FIFO, first in first out. Operasi Q yang ke-1, prosedur create, yaitu membuat Q yang masih kosong. Kedua, prosedur is empty, yaitu memeriksa apakah antrian kosong atau mengembalikan nilai true jika Q kosong. Ketiga, prosedur is full, yaitu memeriksa apakah antrian penuh atau mengembalikan nilai true jika Q penuh. Prosedur NQ, yaitu memasukkan atau menyisipkan data baru pada tile. Kelima, prosedur Q, yaitu untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam Q. Keenam, prosedur clear, yaitu menghapus seluruh antrian. Yang ketujuh, prosedur tampil, yaitu untuk menampilkan nilai-nilai elemen Q menggunakan looping. Operasi Q terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membutuhkan dua variabel head dan tail. Deklarasi Q. Operasi create untuk menciptakan dan menginisialisasi Q dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Is empty untuk memeriksa apakah antrian sudah kosong atau belum, dengan cara memeriksa nilai tail sama dengan -1, maka empty. Kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Is full digunakan untuk mengecek atau memeriksa keadaan apakah antrian sudah penuh atau belum, yaitu dengan cara mengecek nilai tail. Nilai tail di situ digunakan untuk menandai posisi paling belakang pada antrian. Jika nilai tail lebih besar sama dengan max -1, itu artinya antrian sudah penuh. Max -1 merupakan batas pada elemen array. Seperti pada contoh, terdapat 8 elemen. Head berada pada 0 dan tail berada pada 7. Itu artinya antrian sudah penuh, karena tail sama dengan max -1. NQ digunakan untuk menambahkan elemen pada antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Aturan pada NQ yaitu tidak boleh melebihi antrian. Sebagai contoh, terdapat angka 4, 45, 1, dan 8. Jika ingin menambahkan elemen, maka elemen tersebut berada setelah angka 8. Degree digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dari antrian dengan cara menggeser semua ke elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1 atau bias menambah head dengan 1. Clear untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak dibaca lagi. Tampil untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Q. Q itu sama dengan antrian. Data yang paling awal masuk, maka data itu juga yang awal paling keluarnya. Jadi konsepnya itu biasanya digunakan untuk pembelian tiket, pembelian wall shop, pembelian buku, dan lain sebagainya.
kami mengimplementasikan program Q ini ke pembelian buku. Saya akan menjelaskan bagaimana codingan untuk membuat atau cara mencari dan juga menambahkan data. Dan kami membuat contohnya di antrian pembelian buku ini. Yang pertama, mendefinisikan QI-nya terlebih dahulu. Kami membuat S, return S untuk memanggil ulang CS-nya. Kemudian yang kedua, kami akan mendefinisikan untuk menambahnya, yaitu NQ, definisi untuk menambah. Definisi kami buat S, I. Kemudian setelah kami menambahkan data, tentu kami harus mengambil data. Kalau misalnya datanya di tengah-tengah, kami akan mengambil data yang paling atas atau awal. Jadi di sini kami akan mengurangkan atau menghilangkan data dengan menggunakan DQ. Dengan menggunakan program S.pop. Artinya, kita mengambil data DQ-nya atau menguranginya. Selanjutnya, membuat definisi data yang di belakang yaitu rear. Kemudian definisi yang selanjutnya yang di depan yaitu front. Definisi kami memulai indeksnya dari angka 1. Definisi selanjutnya yaitu size untuk mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian. Kemudian program is empty untuk melihat apakah datanya kosong. Jika sudah selesai membuat pemrogramannya, maka kita jalankan atau runningkan hasil inputannya tersebut. Di sini ada contoh SSN program yang telah kami buat. Misalkan user masukkan banyak pembelinya itu 5 orang. Dan si user memasukkan nama-nama pembelinya dan program langsung otomatis membuat 5 slot untuk nama antrian orang pembeli tersebut. Dan akan membaca nama pembeli yang berada di antrian tersebut. Jika kita mau mencari salah satu nama pembeli yang di dalam antrian tersebut, maka ketik nama pembelinya. Jika nama ada di antrian tersebut, maka program akan membaca nama orang berada di antrian keberapa. Dan muncul loopingan antrian pembeli berada di antrian ketiga. Maka program looping yang diperlukan adalah prosesnya 3 kali. Misalnya, kami ingin mencari namanya Mahen berada di antrian ketiga, maka hasil loopingannya itu prosesnya 3 kali untuk ke proses ke depan, antrian terdepan. Maka akan tulisan congrats, orang ditemukan. Dan program akan menanyakan kembali ke user ingin melanjutkan yes atau no. Jika tidak, program akan berakhir atau ending. Jika yes ingin melanjutkan, maka program kembali ke awal ke definisi pembeli buku.